alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Horas, Bali G Akademi dari tepian Danau Toba yang indah sekali. Hore! Oke pemirsa, kita bahas lagi kepalsuan demi kepalsuan yang ada di negara ini. Bukan karena kita benci, dendam. Kenal aja enggak? Apalagi dendam. Lucu ya. Oke, kita kembali ya, fokus kita adalah lembar pengesahan dari skripsi Joko Widodo ya. Kalau covernya mereka akan beralasan ya, ijazah, cover, sampul itu bisa beralasan itu dicetakkan di Verum Peruri misalnya ya. Padahal mereka nggak tahu di tahun itu ya. Ya, walaupun dicetakkan, itu pun fontnya harus tegak-tegak lurus gitu ya, karena belum ada algoritma kurva Bezier ya, baik yang kuadratik maupun yang kubik ya, untuk melengkungkan font itu. Jadi kalaupun di situ dulu 1985 mereka cetakkan ya, pakai teknologi printing saat itu, baik lewat koleksi font dalam PostScript ya, PostScript Type 1 yang ada di Adobe, itu belum cantik ya. Makanya kalau ada pun ya, kalian lihat sampulnya skripsi zaman itu tidak seindah ini. Kita lihat lengkungan ini sudah sangat indah ya. Makanya saya bilang ini font modern dengan teks editor modern. Makanya saya bilang Bu Ova Emilia lebih baik UGM jujur bahwa ya, lembar pengesahan ini diproduksi dengan teks editor yang modern. Karena apa? Di sini sudah lengkungan kurva menggunakan persamaan matematika kurva Bezier dan kurva kubik untuk membuat setiap font ya, di dalam setiap karakter di dalam skripsi Joko Widodo ini itu sudah sangat cantik dan modern, bahkan sama sudah dengan MS Word yang kita pakai tahun 2025. Bayangkanlah secantik ini ya, lembar pengesahan skripsi tahun 1985. Kalau lembar pengesahan skripsinya bodong, palsu ya, maka skripsinya palsu. Kalau skripsinya palsu, maka ijazahnya pun pasti palsu. Apalagi saya temukan tidak ada lembar pengesahan penguji. Tidak ada. Saya lihat sendiri kok di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Saya lihat sendiri, nggak ada. Ya, bayangkan skripsi tidak ada siapa pengujinya. Dan di sini kita lihat juga di lembar pengesahan untuk dosen pembimbing ini. Ya, di lembar pengesahan ini ya, Joko Widodo ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal kosong. Ya, kosong ini. Cobalah bayangkan. Ini punya penguji atau enggak? Atau pernah dipertahankan enggak ini Bu Ova Emilia, Bu Rektor UGM? Ini kan telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal kosong. Bayangkan kosong. Ya, di sini juga Yogyakarta kosong 1985. Kapan ini ditandatangani?
dipertahankan di depan Dewan Penguji, kosong tanggalnya. Ya, ditandatangani lo dekan, pembimbing utama juga kosong. Ya, siapa yang menguji tidak ada di lembar pengesahan Dewan Penguji. Ya, dosen penguji ini kan makanya saya bilang ini sudah palsu. Ya, menggunakan teks editor modern. Ya, lihat ini jenis apanya nih, fontnya ini ya, Times New Roman, modern, dengan lengkungan-lengkungan yang sangat cantik, dengan kurva Bezier, baik kuadratik maupun kubik ya, susah kali ngomongnya. Nah, kalau kita lihat produk yang sama, bahkan dikti sekalipun ya, ini keputusan Jenderal Dikti tahun 85 masih begini formnya ini. Masih gini kualitasnya. Itu keputusan dikti itu, orang pusat masih pakai mesin ketik. Teknologi yang digunakan oleh Dirjen Dikti saat itu. Dirjen Dikti aja masih menggunakan mesin ketik. Joko Widodo sudah pakai teks editor modern dengan font yang sangat asing saat itu. Kecuali memang dia di percetakan koran London katanya ya, 1931. Ada aja alasan kalau mau membela ya. 1931 kan sudah ada Times New Roman. Iya, analog didigitalkan kan 1992 ya. Windows 31 versi 31. Oke, sebelumnya apa sih yang ada juga yang mempertentangkan, Bang, itu kan di DOS bisa, dicetak bisa. Ya bisa, tetapi kan tetap tadi tidak ada font yang cantik ya, bentuk font yang cantik itu. Nah, misalnya Cewriter, ini nggak mungkin kalau Cewriter dipakai oleh Joko Widodo misalnya, karena dia baru dibuat 86. Joko Widodo pun sudah lulus 5 November 1985. Kan nggak mungkin Joko Widodo menggunakan teks editor Cewriter ya, CW ini. Bayangkanlah huruf-hurufnya begini ya, what you see is what you get. Inilah huruf-hurufnya kan, ini lihatlah ini titik-titik ini kan, apalagi nilai S ini kan, lihatlah ini cara melengkungkan S, C aja nggak bisa apalagi S, karena dia belum menggunakan persamaan kuadratik untuk membentuk karakter itu ya, persamaan Bezier maksud saya ya. Jadi tampilannya seperti ini, Cewriter ini karakternya kasar seperti ini. Nah, inilah apanya ya, konsolnya saat itu ya, 1986 baru diterbitkan, dirilis. Joko Widodo udah lulus, jadi nggak mungkin Joko Widodo pakainya Cewriter untuk menciptakan lembar pengesahan tadi itu yang modern. Ya, ini adalah WYS IWYG dulu terkenal kali nih kalau orang belajar komputer dulu ya, untuk DOS dia, disk operating system, yang operating systemnya di dalam disket itu. Kalau nggak dimasukkan ya komputernya nggak hidup ya. What you see is what you get. Oke, kalau begitu bukan Cewriter yang dipakai oleh Joko Widodo. Oke, kita ke WordStar. Kita lihat WordStar 3.0 ya, beginilah bentuknya, dirilis 1982. Apa mungkin WordStar versi 32 yang dirilis tahun 1982 itu menghasilkan lembar pengesahan secantik tadi itu, bentuk huruf yang secantik itu? Inilah dia ya, pixelated ini ya. Terus yang lain, versi yang lain ini ya, WordStar 3 versi 3.0 rilis 1982 ya. Terus berikutnya WordStar 4 ya, setelah versi 3, versi 4 1987 ya. Ini pun ya, kalau dipakai Joko Widodo ini baru rilis 1987. Begini juga bentuknya, nggak jauh beda bentuk kursornya, bentuk karakternya kasar ya, kasar. Nggak mungkin dari bahkan pakai WordStar ya, WS4 ini dirilis 1987 tidak mungkin menghasilkan
apa namanya lembar pengesahan secantik semodern Joko Widodo skripsi Joko Widodo itu ya. Begitu juga dengan WordStar for Windows ya, yang dia punya interface seperti ini, bukan lagi apa namanya konsol DOS, tetapi WordStar for Windows ini 1994, bentuknya aja begini. 1994, lihatlah nih fontnya, tidak cantik. 1994 WordStar itu masih belum cantik untuk WordStar ya. Makanya Windows ya, ini kan Windows bekerja sama dengan Adobe ya, Adobe mengembangkan OpenType font yang dikembangkan dari TrueType oleh Macintosh ya, tahun 1992. Ya, inilah untuk WordStar for Windows rilis 1994, kan masih jelek ya. Begitu juga kalau ada yang bilang, bang kalau misalnya pakai WordPerfect. Nah, inilah dia WordPerfect ya. Versi 3, inilah 1983. Ini bentuk hurufnya kaku-kaku ya, kaku-kaku seperti ini. Begitu juga dengan WordPerfect 4.0 rilis 1984. Ini dia bentuknya, bentuk hurufnya. Inilah, lihat dia, ini W aja bentuknya begini. Oh begitu ya, apalagi S. Ini WordStar ini ya. Oh, WordPerfect 4.0 ini yang paling 1986. WordPerfect 4.2 ya, tadi WordStar ternyata. Nah, ini rilis 1986, setelah Joko Widodo itu lulus. Masih begini dia, sama ya bentuknya, bentuk O-nya itu ya, kaku-kaku dia, bersiku-siku dia, karena belum ada apa tadi itu persamaan matematika untuk pelengkungan huruf ya. Ya itulah, jadi apa lagi alasannya Bu Ova Emilia? Ya udahlah Bu, akui saja ya. Kalau kita lihat ini untuk keputusan gubernur ya begini, masih 1985 ini, masih ketik begini, pakai mesin ketik. Ini keputusan gubernur, ini mesin ketik semua. Jadi bagaimana mungkin dengan teknologi yang ada zaman itu ya, Ciraiter nggak mungkin diciptakan 1986. WordStar ya, WordStar 3.0 yang kemungkinan dipakai kalau memang benar, atau WordPerfect 3.0 1983, WordPerfect 4.0 rilis 1984. Bagaimana mungkin teknologi yang ada zaman itu, yaitu text editor yang tadi saya bilang, yang huruf karakternya itu siku-siku karena pelengkungan, teknik pelengkungan itu belum ada, rasteringnya, maka ya nggak mungkin ya bisa menghasilkan begini ya. Itu kan nggak mungkin, Bu Ova Emilia. Udahlah Bu Ova, daripada menghancurkan nama UGM dengan mencari-cari alasan ya, apalagi nanti dicari-cari alasan yang dibuat-buat, kan malu Bu. Udahlah, bilang aja ini diproduksi oleh MS Word yang jauh dari tahun 1985. Oleh karena itu kami nyatakan palsu ya, karena di samping itu juga tidak ada juga dewan pengujinya ya, dosen pengujinya. Bagaimana ini bisa skripsi itu dikatakan sah ya, kalau ujiannya aja pun kapan telah dipertahankan di dewan penguji pada tanggal kosong ya, dosen pengujinya pun kosong, entah di mana ya, entah siapa, formatnya bagaimana, apakah formatnya pakai font modern begini juga. Udahlah Bu, stick aja kebenaran, daripada nanti Ibu cari-cari alasan UGM rapat. Bagaimana kita membantah ini? Apakah kita bilang nanti pakai huruf gosok? Apakah kita bilang nanti ini dicetakkan pakai teknologi pencetakan mungkin yang paling tinggi di Indonesia, mungkin ke Peruri Joko Widodonya dengan teknik PostScript. Saat itu kan ada type level 1. Jangan-jangan Joko Widodo ke
ke Perum-Peruri atau percetakan yang paling canggih saat itu 1985 hanya untuk membuat lembar pengesahan pakai teknologi raster PostScript yang percetakan zaman itu paling tinggi lah ya di dunia, yang dikembangkan oleh Adobe dan Apple. Kan tambah konyol nanti gitu loh Bu, tambah konyol gitu loh ya. Seorang mahasiswa biasa saja hanya untuk mencetak lembar pengesahan dia harus ke percetakan teknologi tinggi dengan teknik rastering PostScript ya, untuk mendapatkan bentuk seperti ini. Teknologi terbaik zaman itu dia ke ini percetakan tertinggi 1985 loh Bu ya. PostScript aja baru dibuat mungkin untuk percetakan ya, publishing dan percetakan itu 1982 atau 83 itu di Amerika itu Bu ya. Masuk akal nggak 1985 kalau pakai itu, dan khusus untuk membuat lembar pengesahan Joko Widodo ini kan aneh ya. Jadi apalagi kalau dibilang alasannya nanti ini kayak rugos ini, huruf gosok. Aduh Bu, ini kan rata tengah. Bisa kita lihat ini rata tengah ini sudah algoritma, ini namanya algoritma string processing ya. String processing itu menata jarak antar spasi ya, jarak kata antar baris, antar kata secara horizontal itu sudah pakai algoritma ya. Kalau orang yang belajar string processing ya inilah algoritmanya. Begini, nggak perlu saya jelaskan ya, kalau orang komputer atau informatika paham ya, line spacing dihitung begini. Terus ini kan sudah bisa kita lihat ya, kalau kita gambarkan di sini ya, ini sudah pengaturan spasi yang modern. Saya gambarkan dulu ini. Nah, misalnya misalnya ini ya, ini kan kita lihat di sini ya, untuk membuat rata tengah maka jarak antar kata itu udah pakai algoritma dia, maka jarak antar kata itu bervariasi. Jadi contoh seperti ini ya, ini ya jarak ini ya, kata di dengan depan itu begini ya, maka diatur oleh softwarenya ya, Microsoft Word dan text editor advance lainnya ya. Ini kan lebih melebar dari sini, dan ini lebih sempit ya. Nah ini lebih lebar juga. Nah inilah algoritma spacing adjustment, kalau nggak space adjustment algorithm. Dan itu kita pelajari ya dasar-dasarnya. Cuma untuk Microsoft Word ya jelas mereka sembunyikan karena memang kompleks algoritma mereka untuk mengatur, untuk membuat text editor mereka ya tetap untuk milik mereka sendiri ya, bukan open source ya. Nah begitu juga dengan yang lain. Kita lihat lagi yang lain. Ya, kita lihat untuk line spacing juga di sini sudah advance ya. Jadi ini text editor advance ya. Misalnya ini kan line spacingnya ini dengan ini kan beda nih. Ya. Beda, makanya sudah menggunakan algoritma membuat jarak antar baris, jarak antar kata itu sudah algoritmik ya. Terus saya cari lagi. Nah, di sini juga ya, skripsi tersebut telah diterima sebagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh derajat sarjana kehutanan. Bayangkan ini kalau pakai rugos supaya benar-benar rata tengah di sini, coba bayangkan. Berapa kali dia menguji coba untuk menata-nata huruf demi huruf, ya kan? Kalau benar rugos, mau dicari alasan rugos oleh UGM ya, alasan mengada-ngada. Coba bayangkan ya, menata satu-satu dan persis itu di tengah huruf demi huruf.
Kan konyol ya. Padahal di sini ya bisa kita lihat ya. Lebar di sini ini menyempit ya. Terus ini lebih lebar. Ini lebih lebar lagi. Ini juga jaraknya, ini juga ya. Terus ini juga bayangkan ini sempit kali. Bagaimana lah menentukan rugos itu supaya rata tengah. Ini tuh huruf I dengan S kita buatlah ini lebih sempit ya. Begitu. Aduh, udah terlalu konyol lah ini Bu alasan kalau dibuat ini jadi rugos ya. Terus yang ini juga kita lihat. Nah, ini juga ya sempit, ini lebih lebar, ini lebih sempit, ini lebih sempit, lebih sempit. Ini sudah algoritmik semua ini oleh yang diatur oleh algoritma penataan string atau kata di dalam text editor yang sangat advance ya. Bayangkanlah kalau ini dilakukan oleh seorang Joko Widodo ditata satu-satu ya sehingga dia persis seperti itu ya. Berbentuk benar-benar text center align satu-satu kan itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal ya. Nah, sampai text align begini nih. Oh, ini nata satu-satu. Gini ya, nih. Oh, sampai begitu ya text alignmentnya. Sini. Ya, jadi saya meminta dengan pada Bu Ova Emilia, Rektor UGM. Ya jujur aja lah kita ini pakai word processor. Nggak mungkin lah ini ditata satu-satu pakai rugos ya. Nanti pasti masyarakat makin tidak percaya. Karena kalau UGM tidak jujur, nanti masyarakat meminta nanti uji karbon. Karena saya lihat sendiri memang ya usia dari lebih putih warnanya. Lebih muda, saya perkirakan itu ya lembar pengesahan ini daripada body skripsi lainnya yang mulai dari prakata itu yang pakai mesin ketik itu lebih kuning, itu lebih jadul ini. Kalau kita nanti masyarakat nggak percaya minta uji malah lebih babak belur Bu UGM. Lebih baik sudahlah akhiri ini apapun resikonya kejujuran harus dinomor satukan ya. Tadi itu kalau cuma cover bisalah berbicara cover saja dengan logo bokeh boleh lah, itu udah ada template-nya di fotokopian UGM saat itu ya. Tapi kalau spesifik individu seperti ini mau dibilang lagi kepercetakan advance saat itu dengan teknologi font yang sangat modern Pak Joko Widodo ya sangat disayangkan lah kalau mau cari-cari alasan seperti itu ya. Apalagi teknologi percetakan saat itu ya cuma ini Bu ya dipakai oleh para mahasiswa kalau ada saat itu ya 1985 Star Micronics teknologi SG10 dot matrix, inilah cuma ini ya. Canon juga seperti itu, kecuali memang Joko Widodo memiliki printer yang dimiliki oleh Adobe saat itu ya, seperti Canon inkjet yang baru early stage, yang baru saja lahir saat itu, teknologi paling baru saat itu. Mungkin sudah ada LaserJet Canon miliknya Adobe dan Apple ya, silahkan kalau mau berargumen seperti itu. Tetapi lebih baik jujur daripada dicari-cari alasan. Lebih baik jujur, lebih baik gitu Bu. Lebih baik jujur daripada cari alasan. Tapi ujung-ujungnya nanti di ujung sana, di ujung waktu ya, kebohongan itu tetap terungkap ya. Kebohongan itu tetap terungkap ya. Pendek do Pak nih pergebus. Jadi pendeknya orang-orang pembohong ini gampang diketahui, suatu saat akan diketahui. Lebih baik jujur, dan UGM dihargai sebagai universitas yang masih memiliki integritas moral, kejujuran
Daripada cari-cari alasan nanti, ya, dicarilah ahli-ahli untuk membenarkan bahwa ini, oh ini Pak Jokowi itu kepercetakan itu sudah ada waktu itu teknologi printer yang terbaru keluar tahun 83 84 di Amerika langsung dipakai, seperti Canon LaserJet yang baru dikeluarkan oleh Apple dan Adobe. Aduh, Bu, rakyat biasa loh Pak Joko Widodo saat itu. Rakyat biasa. Sama seperti mahasiswa biasa. Kalau benar jadi pernah mahasiswa UGM kan Pak Jokowi. Ya sama seperti mahasiswa biasa. Ya pakai apa rupanya? Ya pakai ketik manual menulis skripsinya ini. Daripada ibu nanti capek-capek cari ahli-ahli yang membenarkan ini bla bla bla, ini akan selesai, Bu. Kebohongan itu tidak akan menang melawan kebenaran, ya. Kebohongan tidak akan menang melawan kebenaran. Suatu saat pasti ada ahli lain, mungkin yang lebih hebat dari saya, lebih canggih di ahli-ahli lain, ahli kertas, ahli tinta, ahli font, ahli stempel, ahli karbon. Ini akan diminta terus, Bu. Gitu. Terus ini akan dikejar oleh orang sepanjang, apalagi Pak Joko Widodo tidak menunjukkan ijazah aslinya yang asli dan siap diuji karbon, siap diuji segalanya sama skripsinya itu. Kalau itu nggak dilakukan, apalagi UGM mencari-cari alasan dengan teknologi printing saat itu, percetakan sudah Canon LaserJet saat itu, Adobe juga sudah punya, terus sudah punya, Apple, aduh, UGM saat itu tahun 1985 loh, Bu, 1985. Ahli tanda tangan. Iya, ahli tanda tangan juga. Jadi itulah, Bu, ya, Bu Ova Emilia, jujurlah. Secepatnya jujur lebih baik. Jangan rapat-rapat untuk cari pembenaran. Rapatlah untuk bagaimana kita pro pada rakyat untuk kebenaran. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.